Hello, welcome back again with Notorious Pop Shift. Today, we're gonna talk about the golden age of serial killer. Gua mau nanya, berapa banyak film dokumenter serial killer yang pernah kalian nonton? Dan berapa kali kalian notice kalau rata-rata nama besar serial killer itu muncul selalu di era 70 sampai 80-an? Emang sebelum dan sesudahnya ada juga sih, tapi nggak sepik era ini sampai disebut golden age of serial killer. Kenapa bisa gitu? Coba kita bedah satu-satu ya, di episode Notorious Pop Shift yang ke-10 ini. Untuk mengetahui jawaban ini, kita perlu track back jauh ke masa pasca Perang Dunia Kedua, karena ini merupakan timeline kunci lahirnya generasi baby boomers, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964. Dan kenapa disebut boomers? Karena terjadinya ledakan angka kelahiran pada masa ini. Kenapa bisa gitu? Saat itu, orang-orang baru pulang dari perang, jadi banyak memutuskan nikah dan punya anak. Nah, anak-anak yang lahir di masa ini tumbuh besar di era sekitar 50 atau 60-an. Jadi pas mereka remaja atau dewasa muda, itu bisa jadi di sekitar tahun 70 sampai 80-an. Tapi kehidupan keluarga itu nggak selalu ideal. Banyak orang tua yang balik dari perang dengan membawa trauma PTSD, bukan PSHT ya. Tahun segitu penanganan soal PTSD ini belum sebaik sekarang. Ditambah angka kemiskinan juga perceraian yang meningkat, jadinya perilaku keras, kasar, atau emosional sering banget dilampiaskan ke anak mereka. Bisa dibilang anak-anak baby boomers sering tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan. Hidup mereka nggak mudah pada masa itu. Kemudian masuk ke era 60-70-an awal terjadi polarisasi budaya di mana terjadi clash antara generasi tua yang konservatif dengan generasi mudanya yaitu baby boomers itu sendiri. Banyak gerakan sosial yang baru seperti feminisme, hak sipil, hak LGBT, anti perang, hippies tentunya, free sex, drugs, rock and roll menjadi pemicu ketegangan ini. Di saat nilai tradisional berbenturan dengan nilai baru, anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh problem ini seperti kehilangan arah. Mereka seperti diasingkan. Maksud gue sudahlah punya trauma masa kecil, diperburuk pula dengan perasaan tidak punya tempat di masyarakat. Di satu sisi mereka harus menjadi normal, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para konservatif. Tapi di sisi lain, ada budaya bebas yang sangat memikat. Nah, disorientasi identitas yang mereka rasakan ini menghasilkan rasa frustasi, depresi, ataupun perilaku menyimpang. Terutama mereka yang punya trauma masa kecil. Beberapa dari mereka bahkan memupuk kebencian terhadap perubahan sosial. Misalnya Ted Bundy, tumbuh di keluarga religius yang kaku, tapi hidup di masa ketika budaya seks bebas mulai booming. Ia secara publik berusaha tampil normal dan konservatif, tapi diam-diam punya fantasi menyimpang soal seks dan kekerasan. Rata-rata kasus serial killer itu punya pola yang serupa, yaitu masa kecil yang abusive, isolasi sosial, dan fantasi menyimpang. Dan semua faktor memainkan peran penting dalam hal ini. Salah satunya adalah terjadinya ledakan urbanisasi yang jadi alasan kuat dan lahan yang sangat subur bagi para predator. Kenapa? Karena setelah mereka pindah ke kota besar itu tuh nggak kayak di desa, di mana semua orang tuh saling kenal. Perilaku individualis di kota ini yang dijadikan celah utama bagi para predator untuk melakukan aksinya. Kemudian kurangnya teknologi forensik dan koordinasi aparat pada masa itu juga membuat penyelidikan terhadap serial killer ini menjadi lebih sulit. Polisi antara negara bagian jarang berbagi data dan informasi sehingga pelaku bisa pindah-pindah tempat dan tetap lolos. For your information, tahun-tahun segitu belum ada yang namanya database nasional seperti sekarang. Bagaimana dengan media? Media tahun 70-an dan 80-an ikut membentuk masa emas dari serial killer ini. Pada era itu, TV mulai jadi konsumsi utama di rumah-rumah setiap keluarga. Informasi melalui koran juga semakin cepat, ditambah majalah populer seperti Life, majalah Time, dan lain sebagainya yang menjadi trendsetter. Dan media pun sadar bahwa berita kriminal, apalagi yang gore, itu bisa laku keras. Kasus pembunuhan berantai sering dipasang di headline, bukan cuma di halaman belakang. Mereka juga seperti mengglorifikasikan era golden age of serial killer ini. Misal, mereka memberi julukan pada para pelaku. Contohnya nih, Ted Bundy dijuluki The Campus Killer. Dan tampilannya yang katanya ganteng malah sering diangkat ke media. Terus ada lagi Richard Ramirez. Ini sih yang menurut gue serem ya, Richard Ramirez ini. Dia diberi julukan The Night Stalker. Kemudian ada David Berkowitz yang menjuluki dirinya sendiri Son of Sam dan ngirim surat ke koran buat dipublikasikan. Dan koran itu juga mempublikasikannya. Media juga mempublikasikannya akhirnya. Mereka ini pelan-pelan jadi ikon pop kultur juga. Malah mereka dianggap selebriti kriminal di tahun 70-an dan 80-an. Nggak jarang para pelaku makin senang kalau mereka tuh terkenal karena jadi pusat perhatian. Bahkan yang anehnya, mereka punya fans juga. Gue yakin fansnya juga orang yang kurang lebih ngalamin trauma yang sama atau nggak sepemikiran sama mereka. Jadi media itu bisa dibilang mesin sensasi yang memberi panggung bagi para pelaku, sehingga banyak dari pelaku ngirim surat, telepon ke polisi, koran, atau sengaja tinggalin clue. Contoh Zodiac Killer, dia ninggalin clue. Efeknya ya bisa aja tumbuh serial killer baru yang terinspirasi dari pemberitaan itu. Media nggak cuma menginformasikannya, tapi juga kadang memberi manual gratis buat orang dengan niat jahat. Bisa dibilang tahun segitu pun hampir semua aspek gak ada filternya sama sekali. Jadi bisa dibilang golden age of serial killer itu lahir dari kombinasi unik antara generasi yang penuh trauma, benturan budaya, terus urbanisasi, polisian yang juga pada masa itu belum canggih,
dan media yang doyan sensasi. Semua itu nyatu jadi resep kacau buat melahirkan monster di balik wajah manusia. Untungnya sekarang sistem udah jauh lebih ketat, tapi warisan horor mereka tetap hidup di dokumenter dan pop culture. That's why kita nyebut era 70-an dan 80-an sebagai Golden Age of Serial Killer. So itu dia pembahasan singkat seputar Golden Age of Serial Killer. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan sub biar gue agak semangat ya. Sampai jumpa di Notorious Pop Shift episode berikutnya. Bye.